Dalam narasi besar sepak bola, kita seringkali mendewakan sosok yang bermain bersih dan santun. Namun Sergio Ramos bukanlah salah satu dari mereka. Ia adalah pemain yang dengan sadar memilih untuk menjadi orang jahat demi memastikan timnya keluar sebagai pemenang di akhir laga. Sebuah paradoks yang hidup di dalam kotak penalti sebagai perpaduan antara keanggunan seorang matador dan kekasaran seorang gladiator yang tidak mengenal belas kasihan. Bagi lawan, ia adalah mimpi buruk yang selalu mencari celah untuk menghancurkan mental mereka melalui intimidasi, provokasi, dan tarikan jersey yang tidak terlihat wasit. Namun, bagi para pendukungnya, ia adalah pelindung terakhir yang akan memasang badannya di depan peluru demi menjaga kesucian gawang Real Madrid dari ancaman musuh manapun. Kita akan melihat bagaimana kebencian dari seluruh dunia justru menjadi bahan bakar utama yang membuat apinya menyala semakin terang di setiap pertandingan besar. Membuktikan bahwa dalam kompetisi tingkat tinggi, moralitas seringkali harus mengalah pada ambisi untuk menaklukkan wilayah dan memastikan kekuasaan. Tim tetap tegak berdiri di atas segala kritik dan caci maki. Tanah kelahiran Sevilla. Sergio Ramos lahir dan ditempa di Kemus, sebuah wilayah di pinggiran Sevilla yang kental dengan budaya keberanian ekstrem dan gairah yang meluap-luap, di mana sejak kecil ia sudah menunjukkan karakter yang tidak mau kalah dengan menantang anak-anak yang jauh lebih tua dalam pertandingan jalanan yang kasar demi membuktikan dominasinya. Lingkungan Andalusia yang panas membentuk Ramos menjadi sosok yang sangat emosional, namun memiliki kontrol diri yang tinggi saat berada di bawah tekanan besar. Sebuah modal yang ia bawa ke Akademi Sevilla untuk bertransformasi menjadi bek sayap yang tidak hanya cepat, tapi juga memiliki ketajaman insting yang menakutkan bagi pemain depan lawan. Perjalanan ini mencapai puncaknya ketika Real Madrid menebusnya dengan harga fantastis untuk seorang remaja. Sebuah langkah yang membuatnya meninggalkan tanah kelahirannya dengan kepala tegak untuk menanamkan nyali dan semangat pemberontak Andalusia ke pusat. Kekuasaan sepak bola dunia di Santiago Bernabeu sebagai awal dari sebuah takdir besar. Kepindahan ke Santiago Bernabeu. Datang ke Santiago Bernabeu sebagai remaja termahal Spanyol dengan beban mengenakan nomor punggung 4 milik sang legenda, Fernando Hierro, bukanlah tugas yang mudah. Namun Ramos justru memakainya sebagai simbol otoritas dan tantangan terbuka bagi siapapun yang berani meremehkan bakatnya. Ia langsung menyatu dengan skuad Galacticos yang bertabur bintang seperti Zidane dan Ronaldo tanpa rasa minder sedikit pun. Berevolusi dari seorang bek sayap lincah menjadi bek tengah yang memiliki otoritas penuh sembari membangun benteng mental terhadap kritik media yang terus menyoroti gaya bermainnya yang agresif. Hubungannya dengan para pendukung Madrid mulai mengental menjadi cinta yang buta karena mereka melihat dalam diri Ramos ada semangat juang. Madridisme sejati yang tidak pernah padam menjadikannya algojo tim yang tidak segan melanggar aturan demi mencegah kekalahan yang memalukan dan menjaga martabat klub di setiap pertandingan yang ia jalani. Rivalitas El Clásico. Jika ada satu panggung di mana sisi paling liar dari Sergio Ramos muncul secara terang-terangan, panggung itu adalah El Clásico yang penuh dengan tensi politik dan gengsi, di mana ia memikul tanggung jawab untuk menghentikan dominasi keajaiban teknis Lionel Messi dengan kekuatan fisik yang ekstrem. Bagi Ramos, pertandingan melawan Barcelona adalah perang ideologi, di mana ia selalu berada di pusat kekacauan untuk membela rekan setimnya, atau justru menjadi pemicu keributan demi merusak irama permainan lawan yang sedang berada di puncak performa. Meskipun sering mendapatkan kartu merah di laga ini, hal tersebut justru semakin mengukuhkan statusnya sebagai pahlawan di mata para Madridista karena ia menolak untuk tunduk pada keindahan permainan musuh dan lebih memilih untuk menghancurkannya dengan mentalitas yang keras. Kepala hingga tidak ada lagi sisa kejayaan bagi musuh bebuyutannya. Kapten ruang ganti. Setelah ban kapten melingkar di lengannya, Sergio Ramos mengubah ruang ganti Real Madrid menjadi sebuah sistem militer yang penuh disiplin, di mana ia menuntut loyalitas dan kerja keras tanpa batas dari setiap bintang besar di dalam skuad demi kepentingan logo klub di dada mereka.
Ia adalah jenderal yang memimpin dengan teladan fisik, menjadi orang pertama yang membela rekan setimnya dari serangan luar, namun juga menjadi kritikus paling pedas jika ada pemain yang bermain tanpa semangat juang yang cukup di lapangan hijau. Di bawah komandonya, Madrid meraih prestasi mustahil dengan memenangkan 3 gelar Liga Champions berturut-turut, menciptakan aura tak terkalahkan yang menyelimuti tim setiap kali mereka melangkah keluar menuju lapangan, membuktikan bahwa ia adalah kapten dengan tangan besi yang tidak hanya memenangkan trofi, tapi juga membangun budaya juara yang abadi. Perpisahan dan kembalinya, sang anak hilang. Setelah 16 tahun penuh drama dan trofi, perpisahan Sergio Ramos dengan Real Madrid terjadi melalui konflik kontrak yang sangat emosional dan menyakitkan, memperlihatkan sisi lain dari sang gladiator yang menangis karena harus meninggalkan rumah yang telah ia jaga dengan nyawanya sendiri. Kepindahannya ke Paris Saint-Germain merupakan babak baru yang melankolis, di mana ia harus berjuang melawan cedera dan penuaan fisik. Namun aura kepemimpinannya tetap tak tertandingi, sebelum akhirnya ia memilih untuk menutup lingkaran hidupnya dengan kembali ke Sevilla. Keputusannya menolak tawaran uang besar dari luar negeri demi pensiun di tanah kelahirannya adalah bukti bahwa di balik sikapnya yang angkuh, ada loyalitas dan cinta tulus yang tak bisa dibeli dengan materi. Sebuah penutup karier yang indah bagi seorang pemain yang selalu bermain dengan hati dan prinsip yang teguh. Sisi gelap, Sergio Ramos. Banyak orang menyebut Sergio Ramos sebagai pemain kotor. Namun bagi para ahli taktik, apa yang ia lakukan adalah sebuah seni bertahan tingkat tinggi yang sangat efektif, di mana ia menguasai seni gelap sepak bola dengan presisi untuk merusak konsentrasi lawan tanpa selalu tertangkap oleh pengawasan wasit di lapangan. Ramos tahu persis kapan harus memberikan tekanan fisik yang menyakitkan dan bagaimana cara masuk ke dalam kepala lawan hingga mereka frustrasi. Karena baginya kartu merah hanyalah statistik kecil yang tidak berarti jika dibandingkan dengan keamanan 3 poin yang berhasil diamankan untuk timnya di akhir pertandingan yang melelahkan. Kritik dari seluruh penjuru dunia justru ia anggap sebagai pujian atas efektivitas kerjanya sebagai penghancur serangan, sebuah loyalitas total kepada kemenangan klub yang dibayar dengan risiko kebencian abadi dari fans lawan di seluruh penjuru bumi yang tidak menyukai gaya bermainnya yang provokatif. Pelajaran terbesar dari perjalanan hidup Sergio Ramos adalah bahwa kejayaan sejati seringkali membutuhkan keberanian untuk menjadi orang yang paling dibenci demi membela apa yang kamu cintai. Sebuah bukti nyata tentang kekuatan keyakinan diri yang absolut untuk tetap berdiri tegak meski seluruh dunia berusaha menjatuhkanmu. Warisannya bukan hanya terletak pada deretan trofi emas atau rekor kartu merah yang ia koleksi, melainkan pada standar baru bagi bek modern yang harus bisa bertahan seperti monster, memimpin seperti jenderal, dan mencetak gol seperti seorang penyerang haus darah di saat-saat paling krusial. Meskipun banyak yang tetap membencinya, tidak ada yang bisa membantah bahwa Ramos adalah gladiator terakhir yang berhasil menemukan cahaya kemenangan di tengah badai kebencian, meninggalkan sejarah sebagai salah satu pejuang paling berani yang pernah menginjakkan kaki di atas lapangan sepak bola.